Limbah pembungkus kabel ditemukan dalam drainase di Jalan Medan Merdeka Selatan. Selain itu, Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang diterjunkan untuk mengecek drainase di seputaran istana juga menemukan sedimen lumpur yang telah mengendap bertahun-tahun. Mengapa hal itu dapat terjadi? Adakah yang salah dengan sistem drainase Jakarta? Ya, untuk membahas ini telah hadir di studio kami Direktur Indonesia Water Institute, ada Bapak Firdaus Ali, dan kita akan terhubung dengan Kepala Dinas Tata Air Jakarta, Bapak Teguh Hendrawan. Namun sebelum kita mulai dialog, kita simak terlebih dahulu liputan berikut ini. Komando Pasukan Katak atau Kopaska diterjunkan mengecek drainase di seputaran istana. Hasilnya terdapat sedimentasi lumpur dan diperkirakan sudah bertahun-tahun tidak dibersihkan. Di saluran yang paling banyak mengarah ke Monas, sedimen lumpur tidak bisa ditembus. Bahkan saluran yang ada tertutup sampai 80 hingga 100%. Kopaska juga menemukan sampah plastik namun dalam jumlah yang sedikit. Selain menemukan drainase yang tertutup lumpur, ada juga beberapa drainase yang masih lancar. Kopaska siap membantu membuka jalur drainase jika dibutuhkan. Menurut Komandan Pasukan Katak Edi Tirtayasa, Kopaska terkendala dengan ruang yang sempit dan banyaknya lumpur untuk mencari sampah kulit kabel yang diduga berada di sekitar gorong-gorong istana. Ini kita melakukan pengecekan. Pertama kali ditemukan adalah ketika mereka turun di dalam sini, itu ada 3 gorong-gorong. 3 gorong-gorong berbentuk bulat dengan diameter 1 meter. Satu gorong-gorong itu mengarah ke Monas. Satu gorong-gorong Monas itu sudah clear karena anggotanya sudah sampai 100 meter ke depan. 2 gorong-gorong ini mengarah ke istana. Nah, 2 gorong-gorong ini yang tertutup. Tertutup sedimentasi, sementara ini berupa lumpur sedimentasinya. Ada 12 orang pasukan Katak TNI AL yang diterjunkan ke gorong-gorong di Jakarta. Mereka dibagi dalam 3 tim dan disebar ke 3 titik. Ya, tadi kita sudah lihat ya, Rudi, bagaimana akhirnya menemukan banyak sekali sampah dan juga bekas atau kulit kabel tadi di dalam. 17 truk. 17 truk. Mudah-mudahan itu sudah selesai ya. Mudah-mudahan. Soalnya kalau kemarin 11 terus ada tambah lagi 6 itu jadi mudah-mudahan nggak ada tambahan lagi. Nggak ada tambahan lagi. Tapi nah ini kita kan membahas lebih jauh lagi terkait dengan menata drainase Jakarta yang baik dan benar itu seperti apa sebenarnya, ukurannya yang seperti apa sebenarnya. Dan ini kita bahas dulu bersama dengan Pak Firdaus Ali ya. Nah Pak Firdaus, ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal drainase. Tadi ada penjelasan dari Kopaska yang mencoba untuk mengecek drainase kita, mereka terkendala karena ukuran. Nah sebetulnya drainase di Jakarta ini kondisinya seperti apa sebetulnya? Ya, sebagian dari jaringan drainase kita tentunya kemudian nggak dibangun sejak dari zaman Belanda, tetap masih ada sebagian, lalu kemudian dibangun setelah kita merdeka, lalu kemudian 20 tahun terakhir kita juga mengembangkan jaringan baru. Tetapi kemudian ada yang sebetulnya yang dari dulu saya sangat concern sekali. Ya, ketika dulu dibangun zaman Belanda, kemudian Jakarta tumbuh dan berkembang. Waktu ketika ruang terbuka hijau kita itu masih sangat luas sekali, tentunya kemudian hunian masih terbatas, kapasitas saluran otomatis kan kecil. Ya, lalu dengan bertumbuh dan cukup berkembang. pada saat itu? Pada saat itu cukup. Ketika kemudian kota tumbuh dan berkembang dengan pesat sekali, otomatis kemudian air limpasan akan semakin tinggi. Ruang terbuka hijau kita berkurang, ya kapasitas saluran harusnya meningkat dengan sangat signifikan. Tetapi kemudian ini yang tidak kita lakukan selama ini. Itu yang pertama ya. Sebelum dilanjutkan ke yang kedua Pak Firdaus, tadi Anda mengatakan bahwa ada saluran yang dibangun sejak zaman Belanda, terus sejak Merdeka juga ada yang dibangun, terus ada juga jaringan-jaringan baru. Artinya jaringan-jaringan yang lama ini tidak dimodifikasi, tidak di-update lagi. Itu tetap seperti itu, tapi ada jaringan yang baru. Ya, itulah kelemahan kita, bahwa yang lama tidak kita ganti. Kalau di luar negeri biasanya yang lama itu diganti dengan yang besar. Ini yang lama dibiarkan. Ya kenapa? Karena memang ya bagi teman-teman dulu barangkali lebih simpel, udah bangun yang baru, ya tidak usah diselesaikan ini sehingga kemudian banyak yang terputus. Ya kan? Jadi ini sudah salah. Tata kelola jaringan drainase kita akui kita salah. Itu pertama ya.
Kemudian yang berikutnya lagi ya, ketika kemudian ya kita udah punya jaringan drainase, lalu kemudian yang kelemahan kita diantaranya adalah maintenance kita tuh paling lemah, tidak hanya di Jakarta, di hampir semua kota-kota. Iya. Ya, kenapa? Karena kita semangat untuk membangun yang baru, lalu kemudian setelah dibangun, diresmikan, selesai, proyek selesai ya. Padahal jaringan infrastruktur itu yang paling penting sebetulnya tidak hanya membangunnya, tapi bagaimana kemudian memeliharanya. Ini maksudnya kalau dibilang maintenance-nya salah itu seperti apa maksudnya Ya, salah? Pertama adalah kalau sedimen yang menumpuk di bawahnya itu harus dibersihkan berkala. Oke. Pertama ketika mau masuk musim hujan itu ya kita melakukan walkthrough ya untuk ngecek semuanya kondisinya, tidak ada yang tersumbat, tidak ada yang patah. Lalu kita ambil sedimen yang ada dan kita pastikan tidak ada yang menghambat aliran. Oke. Nah ini kan tidak dilakukan, kita harus objektif. Ya kan, kenapa? Karena memang saya dari dulu udah mengingatkan, di ibu kota ini dan juga di kota-kota lain, manajemen kita tuh by accident, baru ketemu kecelakaan, baru kita kemudian ribut. Tidak pernah by plan, by maintain system gitu. Tapi setelah ribut itu semuanya diperbaiki atau sekedar ribut terus sudah dibersihkan gitu aja? Selama ini kalau ribut kemudian rame di media, ya kemudian di polemik, setelah itu kemudian sepertinya lupa. Tapi sekarang saya yakin gubernurnya tidak main-main. Oke. Ya, dia pasti akan memastikan bahwa apa yang menjadi polemik akan dikejar. Berarti bisa dikatakan tidak salah juga kalau sekarang ditemukan juga beberapa kabel yang baru saja ditemukan ya, kulit kabel dan juga limbah. Kalau memang kalau kita lihat tadi bagaimana proses untuk mengeceknya itu saja hanya pada saat ada kasus baru saja muncul seperti itu. Benar. Ya, kabel-kabel itu kalau tidak salah dikatakan itu sudah bertahun-tahun. Oh, ya. Bahkan sudah Artinya sampai tidak pernah ada pengecekan sama Kalau sekali. dilakukan pengecekan tiap 3 bulan, kita pasti tidak akan menemukan, termasuk kita tidak akan menemukan sedimen di bawah. Oke. Nah, kita sudah tersambung dengan Pak Teguh Hendrawan, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta. Selamat siang, Pak Teguh. Selamat siang, Mas. Pak Teguh, ini kalau kita bicara soal apa yang ditemukan kemarin, ini sebetulnya maintenance drainase kita seperti apa, Pak? Ya, yang biasanya sih memang kita rutin melakukan pemeliharaan maupun perawatan. Saluran-saluran air yang di Jakarta ini memang seperti dikatakan itu, saya sampaikan bahwa di sini jumlah saluran penghubung yang ada di DKI Jakarta ada 1.100 lebih. Dan pengamatan saya di lapangan ini hampir sebagian besar itu sudah berubah fungsi. Nah, sekarang ini Pak Gubernur memerintahkan kepada saya bagaimana mengembalikan fungsi saluran itu sebagai jalan air. Nah, ini kita lagi benahin semuanya, termasuk juga 5 wilayah seluruhnya yang ada di DKI Jakarta. Ya, Nah, Pak kebetulan pada saat ini kita temukan kasus adanya penimbunan. Ya, Pak Teguh, ini kalau Anda mengatakan bahwa ini biasanya juga dilakukan secara periodik seperti itu, tapi ini ditemukan limbah-limbah yang umurnya itu bertahun-tahun. Dengan begitu, boleh nggak kalau saya katakan, artinya dengan begitu banyaknya saluran itu, tidak semuanya yang diperiksa secara rutin? Ya, kalau dikatakan seperti itu, saya katakan ya bisa terjadi. Karena kebetulan yang ini berada di Ring 1, Medan Merdeka Selatan, tertimbun. Tapi kalau dikatakan bertahun-tahun, enggak lah itu. Kalau kita lihat sih, kelihatannya juga belum terlalu lama limbah itu. Berapa lama kalau menurut Pak Teguh? Saya tidak menginvestigasikan seperti itu, tapi saya yakin itu belum lama. Apa yang membuat Pak Teguh yakin? Dari barangnya, Pak. Dari barang jenisnya itu kan juga terpendam dengan lumpur, sedimen. Bukankah kalau terpendam lumpur itu artinya sudah lama, Pak? Artinya gini, kapan Pak Teguh dan tim melakukan pengecekan di wilayah itu? Kami melakukan Rabu minggu lalu. Karena sebenarnya waktu itu kita ingin pembersihan di Medan Merdeka Utara di depan Istana Presiden. Hanya karena kita perlu prosedur untuk izin masuk tim dari Tata Air, makanya kita bersurat dulu. Dan baru kemarin hari Rabu, surat izin itu bisa dikeluarkan. Makanya kami hari Kamis dengan tim dari pasukan Katak baru kita mengerjakan di bawah gorong-gorong saluran di Istana Presiden. Oke, Pak Teguh, artinya gini, dan pada saat itulah ditemukan kan ya Pak ya, artinya sebelum pengecekan yang kemarin, kapan terakhir lokasi itu diperiksa? Dari situ kita akan ketahuan bahwa limbah ini memang terakhir, baru. Maksudnya pemeliharaan? Iya. Ya, saya tadi sampaikan bahwa kita baru mengetahui Rabu minggu yang lalu di sana. Ya, artinya kan tadi Pak Teguh yakin bahwa ini limbah yang baru.
Artinya kan ada periode waktu Iya. sebelumnya yang pengecekan yang dilakukan dan itu tidak ada. Baru sekarang ini ada. Kapan yang terakhir sebelum yang Kamis ini, Pak? Jadi kalau konfirmasi dari wilayah ini kebetulan memang kewenangan ini ada di Suku Dinas Jakarta Pusat ya. Oke. Itu sekitar pertengahan tahun lalu lah Pertengahan tahun lalu kegiatan ya? itu. Dilakukan pembersihan gorong-gorong di aliran. Iya. Oke, baik. Pak Teguh, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Pak Firdaus, kita jeda sebentar.